Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ngaji filsafat ini, dan tema malam ini adalah perjalanan hati mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diambil dari beberapa suluk yang berasal dari kitab Bonang, yang isinya tanya jawab antara guru dan murid. Muridnya yang bernama Saipul Rijal dan gurunya yang bernama Syekh Bahri, yang isinya sebagian besar adalah petunjuk dan pengalaman beliau selama menjalani perjalanan sufi atau jalan tasawuf. Dan ada yang bilang nama ini hanyalah kiasan. Sunan Bonang adalah Saipul Rijal dan gurunya adalah seorang guru yang berasal dari Pasai. Dan yang menulis Sunan Bonang di kitab ini adalah Syekh Bahri. Nanti kalau teman-teman menggali suluk-suluknya Sunan Bonang, di dalamnya akan kelihatan sekali pengaruh dari dua tokoh besar tasawuf Persia, yaitu yang pertama adalah Imam Ghazali dan yang kedua adalah Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Bismillah. Jadi dialog pertama adalah percakapan antara guru dan murid, dan muridnya bertanya kepada Syekh Bahri, "Wahai guru, hamba ingin menanyai tentang ma'rifat, yang sebagaimana yang dituliskan ma'rifat itu ada 3. Yang pertama ma'rifatu jatilah, dan yang kedua ma'rifatu sifatilah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Dan apa perkara dari maksud ma'rifat itu?" Bismillah, sebelum lanjut tentang pembahasan ini, inti dari pengenalan hati kepada Allah, tidak ada gunanya kita sholat, tidak ada gunanya kita zakat, kalau kita sendiri tidak mengenal siapa Allah. Maka kunci yang pertama dalam beragama, dalam meniti jalan sufi adalah pengenalan kita terhadap Allah, yang istilahnya ma'rifat. Dan dalam kitab Bonang ada 3 konsep ma'rifat. Ma'rifat yang seperti ditanyakan oleh Rijal, yaitu ma'rifatu jatilah, ma'rifatu sifatilah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Dalam kitab Bonang ini ada 3 aspek, yaitu mengenal jatnya, mengenal sifatnya, dan mengenal af'alnya. Lalu Syekh Bahri menjawab, "Wahai Rijal, ketahuilah arti dari ma'rifatu jatilah. Ketahuilah, wujud Allah yang maha luhur itu tunggal dan tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tanpa arah, tidak bercampur, hadir tapi tidak terlihat. Wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya." Jadi Allah dari sisi zat itu, yang jelas pertama itu adalah mengenal zatnya, wujud, kemudian dari sifat 20 yaitu kidam, bako, dan seterusnya. Maha suci, tidak berizin, tidak punya arah, dan tidak bercampur, bahkan tidak terlihat. Dan kita pribadi susah menjelaskan zatnya Allah. Ini terjemahan dari Kalisa Kamisili Sayun. Dan dari sisi zatnya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya, ataupun dan suatu pun bahkan tidak ada dalam kata-kata. Dan yang bisa menguraikan, menggambarkan cara tepat zatnya itu tidak ada. Cukup kita imani saja bahwa ada yang maha wujud, maha puji, maha agung, maha luhur, yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya seperti apa? Kami silih sayun, yaitu ma'rifatu jatilah. Makanya banyak orang yang bertanya, bukannya berpikir tentang zatnya Allah itu ada larangannya. Dan benar,
Tapi dalam arti ini, kalau kita memikirkan zat Allah, bukan berarti kita akan sesat. Namun pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Hati dan pikiran kita sangat terbatas. Maka cukup imami saja ada zat yang maha agung, zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu capek memikirkan zatnya Allah. Cukup kita imani saja. Daripada kita habis tenaga, habis pikiran, maka sekali lagi cukup imani saja bahwa ada Tuhan yang maha agung, maha mendengar, maha mencintai hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berlanjut ke konsep yang kedua, Marifatu sifatillah. Marifatu sifatillah itu berarti kita mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat hayun, yaitu hidup abadi tanpa nyawa, mengetahui tanpa akal, berkuasa tanpa anggota, melihat tanpa mata, mendengar tanpa mempunyai telinga, berkehendak tanpa angan, berkata tanpa melalui bibir atau mulut. Jadi kalau zat tadi lebih mudah dijelaskan dengan yang tidak-tidak, tapi kalau sifat bisa dijelaskan. Allah itu Sami, Kalam, Hayun, dan seterusnya. Dan ini adalah sifat-sifat Allah di level sifatillah. Kalau ini bisa dijelaskan tanpa harus dijelaskan, tetapi kita tidak bisa menjelaskan detailnya Allah seperti apa. Mendengar dengan telinganya, karena beda dengan kita. Karena Allah melihat, tapi tidak sama dengan apa yang kita lihat. Allah maha mendengar, tapi tidak bisa disamakan dengan cara kita mendengar. Jadi di level sifatillah, Allah bisa kita jelaskan tidak lagi dalam bentuk kata negatif. Dalam bentuk positif juga bisa. Hanya saja seperti apa mekanis detailnya kita tidak tahu. Kita hanya mengimani saja. Dan yang ketiga, Marifatu af'alillah, berarti ketahuilah sifat perbuatan Allah. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Dan ini hanya ilustrasi saja dari kitab Bonang. Af'al itu perbuatan. Semua yang terjadi, semua ada yang di muka bumi ini adalah kehendaknya Allah. Semua yang berjalan di alam semesta ini, hakikatnya adalah af'al. Kita menyebutnya dengan simpel, yaitu takdirnya Allah. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Jadi itulah marifat 3 perkara. Ini dari kitab Bonang tentang pengenalan diri terhadap Allah. Dan selanjutnya kita masih dalam pembahasan kitab Bonang, hanya saja kita berpindah suluk. Yaitu kita berpindah kepada suluk gentur yang artinya serius dan tekun dalam bahasa Jawa. Suluk gentur berarti mengajarkan apa yang harus kita lakukan secara serius dalam pengenalan terhadap Tuhan, dalam menuju Tuhan, mencapai kesadaran tertinggi. Dan ada bagian dari suluk gentur yang menarik, misalnya tentang syahadat. Di kitab ini dijelaskan bahwa ada syahadat yang namanya syahadat dain dan koin. Jadi dilakukan oleh orang yang melakukan sufi. Itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat yang lewat mulut, tetapi syahadat daim dan koim. Dan syahadat itu ada 3, syahadat daim koim. Syahadat ini yang dilakukan, disaksikan tidak hanya dengan mulut, tapi dideklarasikan dengan perbuatan kita. Daim koim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Maka orang yang hidupnya hanya
la ilaha illallah. Berarti dari awal hayat sampai akhir hidupnya kita tidak menuhankan Tuhan selain Allah. Insya Allah beliau masuk surga kalau menjalankannya seperti itu. Dan syahadat dibagi 3. Yang pertama itu syahadat mutawilah, yang kedua syahadat mutawasitoh, dan yang ketiga ada syahadat mutawahiroh. Jadi yang pertama ada syahadat mutawilah, yang kedua ada syahadat mutawasitoh, dan yang ketiga ada syahadat mutawahiroh. Kita sebagai orang muslim melaksanakan 3 syahadat ini. Yang pertama adalah syahadat mutawilah. Mutawilah itu syahadat dulu yang kita belum dilahirkan. Dan teman-teman bisa buka ayat Al-Quran yang bunyinya, Alastu birobikum kolu bala sayyidina. Dan ini sebelum kita lahir Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus roh kita yang belum turun ke bumi bersaksi, kolu bala sayyidina. Dan artinya kami bersaksi dan kita sudah bersyahadat sebelum kita dilahirkan. Dan setelah kita dilahirkan turun ke muka bumi, saat kita terlahir mampu berpikir masuk ke syahadat kedua yaitu mutawasitoh, kita dapat mendeklarasikan dari syahadat ini yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah syahadat mutawasitoh level 2. Dulu kita bersaksi sebelum lahir, dan yang kedua ini kita bersaksi setelah kita diturunkan ke muka bumi. Dan jangan lupa syahadat yang terakhir, syahadat mutawahiroh. Ini syahadat jelas dilakukan para nabi, para wali, para mukmin, para aulia yang dicintai Allah. Syahadat mutawahiroh ini sama seperti syahadat daim dan qaim, tidak hanya diucapkan oleh mulut, tetapi dijelaskan dengan gerak-gerik. Yang tidak cukup dengan kita hanya deklarasi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi kita jalankan hidup yang menomorsatukan Allah SWT dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah syahadat mutawahiroh yang menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Hidup kita hanya satu yang kita pertahankan, yaitu Allah SWT. Kalau kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti hidup kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, karena itu adalah utusannya. Dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau kita sebelum lahir sudah syahadat dan setelah lahir kita syahadat pula. Dan yang ketiga, kita sempurnakan syahadat itu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bismillah, semoga dapat dimengerti. Nah, kalau di suluk gentur dijelaskan bila mana syahadat ini dipadukan menjadi satu, maka diumpamakan seperti satuan antara tindakan menulis, tulisan, dan lembaran kertas yang mengandung tulisan. Mungkin dari beberapa kalimat yang disampaikan banyak salahnya, mohon dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke suluk berikutnya. Tadi syahadat yang sebelum kita lahir itu adalah kertasnya. Kemudian setelah kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu seperti kita menulis. Kemudian ketika kita menjalankan syahadat itu seperti tulisannya. Jadi ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri agar mudah dipahami. Yang pertama kita ambil dari Syekh Bahri, dari kitab Bonang. Yang kita harus mengenal dulu apa itu Allah, bagaimana zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Setelah itu kita bersaksi, baik itu syahadat mutawilah maupun syahadat mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah syahadat mutawahiroh.
dan mewujudkan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tunjukkan bahwa kita hidup yang kita posisikan pertama itu adalah Allah, Tuhan kita di atas segalanya, dan tidak mempertuhankan lain selain Allah. Dan yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berarti hidup kita sudah bersyahadat menjalankannya, tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat dua syahadat. Jadi setelah marifat kemudian syahadat, setelah itu kita ganti suluk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ambil dari suluk wargul, kita bisa belajar dan mungkin banyak kutipan dari kitab ini. Yang pertama adalah manusia harus bisa membaca dan berkaca, yang akan menjadikannya tidak mudah mencela orang lain dan menelisik kelemahan orang lain. Dan jangan meremehkan orang lain yang hidupnya begitu sederhana, nampak susah dan payah atau miskin lainnya. Dan ini mulai ada teknik-teknik untuk membersihkan diri, untuk menjalani jalannya sufi. Jadi setelah tahu arah kita ke Allah dan kita bersaksi, dan kita mulai berjalan di kehidupan sehari-hari, yaitu dari suluk wargul. Dan kita diajari kemampuan kita dalam hidup ini adalah membaca dan berkaca. Membaca itu berarti memahami lingkungan sekitar kita, dan berkaca itu arti membaca diri kita sendiri atau muhasabah diri. Kenapa kita harus membaca dan berkaca? Karena kalau kita hanya membaca, kita hanya menilai orang lain, kita hanya melihat kelemahan orang lain. Bisa jadi diri kita mempunyai kelemahan-kelemahan, mempunyai kekurangan-kekurangan, mempunyai kekeliruan, sebagaimana yang ada di sekeliling kita. Maka kalimatnya di situ adalah berkaca, yang dapat menjadikan diri kita tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Orang itu kalau muhasabah dirinya kuat, dia bisa membaca titik-titik paling kecil kelemahan dalam dirinya, dosa-dosanya sekalipun. Maka kalau muhasabah kita kuat, kita tidak akan mungkin mencela atau menelisik kekurangan orang lain. Maka kalau muhasabah diri kita kuat, lidah kita pun berat, tangan kakinya berat untuk mudah mencela orang lain. Karena kita sadar kerendahan diri kita sendiri, banyaknya dosa-dosa yang kita tumpuk. Banyak orang cerdas yang melihat sekelilingnya, menunjuk secara tepat salahmu di mana, kurangmu di mana, tapi lupa akan kita kurangnya di mana, bahwa sejatinya kita adalah manusia yang maha tidak sempurna. Banyak kurangnya. Dan kalau kita sering menyalahkan orang lain, mungkin kurang membaca kepada diri kita sendiri. Salah kita di mana, kurang kita di mana. Sehingga lidahnya begitu ringan mencela orang lain, menunjuk orang lain atas salah dan dosa yang diperbuat. Kalaupun kita sadar betapa banyak titik-titik gelap dalam diri kita, mungkin kita berat untuk dengan ringan menunjuk seseorang atas kesalahannya. Yang pertama ini dari Suruk Wargul, kitabnya Sunan Bonang, adalah membaca dan berkaca. Dan yang kedua ini adalah manusia hendaknya selalu berjalan sepanjang jalan kejujuran. Apa yang diucapkan dan dilakukan seharusnya selaras dengan hati, dengan suara hati. Dengan cara demikian, manusia akan mendapatkan terang batin dari petunjuk Allah. Nah, nasihat yang kedua ini adalah jujur. Nah, jujur ini terlihat sederhana. Kita seringkali mengartikan kejujuran ini sekedar dengan definisi objektif. Kalau A ya A, kalau B ya B. Tapi sayangnya objektif itu sering kita pakai terhadap orang lain. Padahal yang paling penting adalah kejujuran untuk diri kita sendiri. Dalam hati, lewat suara hati. Jadi bila batin kita ingin terang, pertama-tama adalah kejujuran tentang batin kita sendiri. Keinginan kita sendiri, hasrat kita sendiri dalam hati kita.
Jadi kalau kita kaji tentang sufi lainnya termasuk Imam Ghazali atau sufi lainnya, ini diteorikan bahwa hati yang terang adalah kunci dari jalannya sufi, kuncinya suluk. Dan kalau ada pertanyaan kapan hati ini terang? Iya, kalau kita bersih dari kotoran-kotoran. Maka kejujuranlah tentang hati-hati kita, tentang kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Dan ini akan menjadi kunci kesadaran kita untuk membersihkan kotoran-kotoran hati. Didiklah dirimu untuk jujur, bahkan terhadap dirimu sendiri. Contoh kecilnya adalah, aku kemarin keliru. Mataku dipakai untuk melihat yang buruk-buruk, yang bermaksiat-maksiat. Telingaku sudah mendengar hal-hal yang kotor. Mulutku sudah berkata kotor dan najis. Dan berkata tidak seharusnya. Nah, ini sebuah bentuk kejujuran terhadap diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah mengerti, bersihkanlah segera. Ini dikatakan oleh Kitab Sunan Bonang. Dan inilah mengapa kunci terangnya batin kita itu dari bersihnya hati. Dan kalau hati kita sudah terang, maka petunjuk dari Tuhan akan mudah masuk dan dapat kita pahami apa saja yang akan kita jalankan. Dan kalau tidak, petunjuk dari Tuhan pun yang datang akan kita baca dengan versi yang gelap. Inilah mengapa banyak orang yang kadang-kadang harusnya ilmunya tinggi, dia pun pintar ngaji, dia pun wawasannya luas, tapi ilmu ini keluarnya malah merusak. Ilmu ini keluarnya malah membuat kegaduhan. Kenapa? Karena alat bacanya gelap. Ini dikutip dari Dr. Haji Fahrudin Faiz. Maka kalau kita sudah bermuhasabah dan jujur, mari kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Dan ini adalah nasihat jalan sufi yang kedua, suluk wargul. Dan yang ketiga adalah, kalau manusia berhasad untuk mengawali hidup laku yang baru, hendaklah selalu bertanya kepada orang yang paham dan tuntas ilmunya, pengetahuannya yang luas, dan dengan demikian, laku hidup yang kita jalani tidak akan tersesat. Nah, yang ketiga, Sunan Bonang menyarankan kita agar kita harus mempunyai guru. Yang tadi kan kita disuruh membaca dan berkaca, dan disuruh berlaku jujur dan membersihkan batin dari kotoran-kotoran. Dan ini sesuatu yang bukan sederhana, tidak mudah. Dan yang penyakit yang susah disembuhkan adalah suatu kebodohan dan tidak ketahuan akan diri kita sendiri. Karena banyak orang yang tidak tahu dan merasa tahu, dan mungkin juga kita sudah siap untuk bermuhasabah. Kita sudah siap untuk merenungi diri, dan kita sudah siap jujur tentang diri kita sendiri. Tetapi karena kapasitas kita terbatas, hati dan pikiran kita sangat terbatas, akhirnya kita tidak mampu mengintrospeksi diri kita sendiri secara total. Introspeksi kita sudah merasa benar. Kita disuruh jujur, kita sudah bahwa diri ini selalu jujur dan menganggap diri kita yang paling benar. Dan bila mana kita seperti ini, mungkin kita perlu guru. Kita perlu orang-orang yang luas ilmunya, orang-orang yang wawasannya sangat dalam, sehingga akan jelas terlihat di dalam diri kita mana yang kotor dan mana yang bersih. Akan terlihat jelas kotoran-kotoran apa saja yang ada di dalam diri kita dan bagaimana cara membersihkannya. Dan maksud di dalam kitab ini adalah, ayo muhasabah diri, ayo kita membersihkan batin kita, dan kalau memang berat, ayo kita mencari guru yang bisa menuntun kita. Jadi ini petunjuk dari Suluk Wargul. Yang ketiga. Dan yang keempat ini adalah pujian. Pujian ini disimpulkan sama halnya dengan doa yang akan dikabulkan dengan Tuhan. Kalau manusia selalu percaya selalu ada Zat yang Maha Puji, maka manusia harus yakin bahwa pujian yang diucapkan oleh mulut kita
itu keluarnya dari hati kita yang suci. Bersatunya mulut dan hati dalam melakukan pujian itu akan menjadi sarana hidup yang bahagia di dunia maupun di alam keabadian. Jadi pujian kita terhadap Tuhan seperti kita zikir kepadanya, doa kita kepadanya, dasarnya adalah kepercayaan kita terhadapnya. Itu yang paling pertama. Jadi yang pertama ini adalah kalau kita percaya akan Tuhan, akan Zat yang maha dipuji, maha luhur, maha agung, dan kita selalu bertanya kepadanya, kenapa sih doa kita susah untuk dikabulkan? Yaitu antara lain, mungkin kepercayaan kita yang kurang. Sebagaimana Allah datang kepada kita sesuai prasangka kita. Kalau prasangka kita hanya 20%, Allah pun datang 20% sebagaimana contoh kecil yang kita berdoa. Dan kita tidak yakin dengan doa itu, maka Allah pun datangnya tidak yakin. Karena diri kita sendiri tidak yakin atas Allah, atas adanya Zat yang maha dipuji, adanya Zat yang maha luhur. Terkadang kita berdoa tidak maksimal dan masih ragu-ragu. Apa iya doaku akan dikabulkan oleh Allah, akan sukses di kemudian hari? Nah, ini kan kita sudah ragu kepada Allah, meminta doa saja kita ragu, maka Allah pun ragu terhadap kita. Sesuai yang tertulis di Al-Quran, sesungguhnya aku Allah datang kepadamu sesuai dengan prasangkamu. Jadi kalau prasangka kita masih ragu, Allah pun datangnya ragu. Jadi kalau kita berdoa dengan hati yang tulus, pikiran kita yang tulus. Dan yang kedua, manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Jadi memuji Allah itu harus tulus. Dan yang pertama adalah kita manusia harus percaya pada Zat yang dipuji, dan yang kedua kita harus yakin pada Zat yang maha luhur. Dan manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang paling dalam dan bersih. Ketulusan itu diawali ketika kita kalau berdoa menegaskan keinginan kita. Itu juga harus tulus tanpa pamrih. Dan jangan engkau berdoa seperti coba-coba. Aku hari ini coba-coba berdoa ingin mobil 10. Nah, itu kan contoh yang berdoa dengan tidak tulus. Dan yang kedua, pujian kita terhadap Allah adalah negosiasi atau hanya pamer saja kepada Allah. Dan contoh kecilnya seperti ini. Ya Allah, hamba sudah beramal sekian ratus juta. Maka tolonglah hamba sebagaimana janjimu. Aku ingin digantikan dengan yang lebih-lebih lagi. Nah, ini kan kita berdoanya dengan pamrih, tidak tulus dengan keyakinan kita, dengan hati kita yang bersih. Jadi intinya kalau kita berdoa harus yakin karena Allah datang sebagaimana prasangka kita. Dan yang kedua, kita berdoa tidak boleh bernegosiasi seperti contohnya tadi. Itu sama saja dengan pamrih, dan mungkin doa itu tidak terkabul dan terhalang karena kita sendiri tidak yakin atau tidak ikhlas kasarnya. Jadi berdoa saja dengan tulus. Akui saja kebesarannya. Bahkan tanpa disogok pun Allah sangat sayang kepada kita. Jadi syariat kedua adalah ketulusan. Jadi doa kita atau pujian kita kalau hatinya sudah tulus, keluarnya apa adanya. Dan didasari keimanan. Dan itu sumber kebahagiaan kita kepada Allah. Dan ini beberapa tips dari suluk Wargul. Bismillah, kita berlanjut ke suluk Jebeng. Dan suluk Jebeng ini masih karya Sunan Bonang. Istilah Jebeng ini panggilan kepada orang yang lebih tua, kepada anak muda yang sedang mencari ilmu. Dan puncak suluk Jebeng ini dijelaskan, ketahuilah puncak suluk Jebeng ini tidak bisa dijelaskan. Puncak ilmu yang sempurna adalah seperti api yang berkorbar, hanya bara dan nyalanya.
Hanya ada kilatan cahaya, hanya asapnya saja yang terlihat. Dan ketahuilah wujud ketika api menyala dan sesudah api padam. Karena sebab diliputi rahasia adalah kata-kata yang bisa menyebutkan. Jadi kesimpulan suluk jebeng ini, siapapun yang mencapai puncaknya suluk, dan kalau Imam Ghazali menyebutnya marifat, ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka yang tahu pasti hanya yang menjalankannya, bukan yang membaca bukunya. Jadi mungkin dari kitab jebeng ini, siapa yang menjalani laku suluk, mencari jalan supi, hanya dia yang dapat merasakannya. Dan yang hanya membacanya, ia tidak bisa merasakannya. Dia seperti api yang berkobar, hanya bara dan nyala. Nah, api yang berkobar itu kan yang kelihatan hanya bara api dan nyalanya saja. Kobarannya mana ya kita nggak tahu. Seperti ombak dan air. Nah, itu kan tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengambil airnya dan memisahkan ombaknya, kan itu tidak bisa. Ini menjelaskannya memang susah. Hanya kelihatan hanya cahayanya saja dan asapnya saja. Dan yang terakhir, maka ketahuilah sebelum wujud api menyala dan sesudah api padam. Nah, ini kesimpulannya. Ini menunjukkan bahwa hanya orang yang menjalani laku sejak awal yang akan tahu rahasianya, karena sebab banyak diliputi rahasia dan tidak ada kata yang bisa menjelaskan. Nah, ini penjelasan tentang puncaknya suluk, seperti bara api yang berkobar. Hanya kelihatan cahaya, kilapan cahaya, dan asapnya saja. Kita tidak tahu mana api dan baranya. Kita hanya melihat asap dan hanya percikan-percikannya saja. Ketahuilah sebelum api padam dan menyala. Jadi kita sebagai yang tidak mengikuti jalan suluk, kita tidak akan mengetahuinya. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ini ada nasihat. Jangan tinggikan dirimu melampaui ukuranmu. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Ketahuilah rumah yang sebenarnya adalah jasad. Dan jasad yang sebenarnya ia adalah ruh. Itulah rumah. Jangan pernah bertanya dan memuja para nabi dan wali-wali. Dan jangan engkau sampai mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada. Ketahuilah bahwa aslinya ada. Sebaiknya diam. Jangan sampai diguncang oleh kebingungan. Nah, kesimpulannya ini yang hanya melakukan perjalanan dan yang tidak melakukan perjalanan tidak bisa merasakannya, bahkan menjelaskannya. Dengan demikian yang sudah mengalami puncaknya suluk, yang pertama, jangan engkau tinggikan dirimu, jangan engkau melampaui ukuranmu, janganlah engkau sombong, jangan merasa tinggi dari yang lain, karena engkau merasa lebih dekat kepada Allah daripada yang lain. Berlindunglah semata-mata hanya kepadanya. Pokoknya kita bersandar saja kepada Allah sepenuhnya. Ketahuilah, rumah jasad adalah ruh. Maksudnya apa? Yang terlihat adalah jasad, dan yang tidak terlihat adalah ruh. Berarti yang lebih penting itu ruh. Disitulah rumah jasad adalah ruh. Kunci manusia itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Kunci manusia itu ada di dalam ruh batin. Maka selanjutnya jangan engkau banyak bertanya. Rasakanlah saja kedekatanmu dengan Allah. Nah, ini menggambarkan bahwa jalan sufi yang ditempuh, mereka dekat dengan Allah. Jangan engkau meninggikan dirimu. Jangan engkau menyombongkan dirimu dengan kedekatan Allah dengan dirimu.
Nikmati saja kedekatanmu dengan Allah. Jangan sampai engkau fokus kepada jasad lahiriah. Kalau kita ingin fokus ke jasad lahiriah, ini akan susah dijelaskan. Dengan kata-kata dan susah untuk menyimpulkan kata-kata, maka tidak usah banyak bertanya. Cukup rasakan dan nikmatilah kebersamaanmu dengan Allah. Dan kemudian ada petunjuk-petunjuk juga, katanya jangan memuja para nabi dan wali-walinya. Itu hanya sarana media kita untuk menuju Allah. Maka jangan sampai dibalik katanya. Ini yang dimaksud dalam kitab ini. Jangan engkau memuja nabi dan wali. Kita harus menghormati. Kita harus sangat menghormati. Kita harus sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Karena mereka membuat kita sampai kepada Allah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Tapi jangan sampai engkau posisikan mereka sama posisinya dengan Allah. Nah, maksud di buku ini adalah seperti ini. Jangan engkau posisikan mereka sama halnya dengan Allah. Dan demikian juga jangan engkau mengaku Tuhan kalau engkau sudah dekat dengan Allah. Nah, sekali lagi ini yang menjalani jalan sufi, ilmu tasawuf. Jangan merasa diri sendiri hilang, kata Sunan Bonang. Tetaplah engkau jangan mengaku Tuhan. Kita tetap manusia yang begitu disayang, begitu dirahmati oleh Allah. Sehingga kita melakukan perjalanan sampai kepadanya. Kemudian, jangan mengira tidak ada, padahal ada. Jadi jangan hanya percaya kepada yang terlihat saja. Banyak yang hakiki dalam hidup ini yang sifatnya tidak terlihat. Dan seperti tadi dijelaskan, kalau sudah tahu baiknya diam. Kalau sudah menemukan jalan yang hakiki, sebaiknya diam. Nikmati saja perjalananmu. Biasanya orang yang menjalani laku sufi ini, setelah tuntas mereka akan diam. Karena mereka sudah terbuka semua. Dan sebaik-baiknya diam. Jangan sampai terguncang. Jangan mudah goyah untuk engkau mengaku Tuhan. Dan jangan engkau tergoyah oleh kebingungan-kebingungan. Nah, yang ketiga ini adalah simpulnya. Isyarat pencapaian sempurna. Bagaikan seseorang yang asyik tidur dengan seseorang perempuan. Kala mereka bercinta. Mereka tenggelam dalam kasihkan, terlena dalam birahi. Nah, yang ketiga ini adalah kesimpulannya. Jadi asiknya, nikmatnya pengalaman puncak bersama Allah. Dan diilustrasinya seperti kita bercinta dengan pasangan kita yang sudah sah. Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh yang belum menikah dan belum mempunyai kekasih. Dan itulah perjalanan sufi. Hanya mereka yang tahu, hanya mereka yang merasakannya, hanya mereka yang tahu dan menjalankannya. Kalau kita minta dijelaskan betapa nikmatnya, kita tidak bisa menjelaskan. Dan hanya yang mengalami saja yang akan mengerti. Yang tidak mengalami tidak akan mengerti. Jadi kalimat yang terakhir adalah, memang ilmu ini sulit untuk dicerna. Yang jelas adalah, ayo membersihkan diri dan memulai perjalanan sufi atau tasawuf agar mendapat puncaknya Allah, lebih dekat kepada Allah. Intinya seperti itu dalam kitab Bonang. Dan ini adalah dari Suluk Jebeng, kitab Jebeng. Kalau yang tadi Marifat diambil dari kitab Bonang sebagai dasarnya, sebagai jalan sufi. Dan diambil dari Suluk Gentur, diawali dengan syahadat. Dan kemudian bagaimana cara membersihkan diri dan menjalani laku hidup yang diambil dari Suluk Wargul tadi. Dan puncaknya adalah yang dijelaskan dari Suluk Jebeng. Jadi yang pertama kita pengenalan diri terhadap Allah, zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Kemudian kita beranjak ke syahadat. Dan yang kedua kita bercermin dan berkaca.
dan jujur, dan selanjutnya membersihkan kotoran-kotoran di hati kita. Setelah itu kita menjalani laku hidup, mencari guru. Setelah mencari guru, kita menjalankan perjalanan sufi. Dan yang tadi dijelaskan oleh kitab Jebeng, puncaknya sufi adalah seperti itu. Dan memang digarisbawahi, ilmu itu memang sulit dicerna. Nah, ini gambaran-gambaran kita untuk menjelaskan beliau Kanjeng Bonang kepada masyarakat saat itu. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada makna, dan mohon maaf apabila salah kata, tidak kompetitif menjelaskannya, mohon dimaafkan. Bismillah, semoga kita dapat mengerti, dapat memahami arti dari suluk-suluk beliau dan bisa memaknainya. Jadi gerbangnya itu lewat tasawuf. Dan kalau kita sudah mengerti tentang pemahaman dasar, kita akan menyertai dekatnya ke Allah. Perlunya sholat, perlunya zakat, dan lain-lain. Dan kita akan mempelajari sholat, zakat, dan itu masuknya ke pelajaran sholat, zakat, dan lain-lainnya. Dan itu yang dilakukan oleh para wali-wali, bahkan yang seni tadi itu dimuati oleh dakwah-dakwah, dimuati oleh ajaran-ajaran tasawuf lainnya. Dan kita berpindah suluk teori tentang Sunan Bonang, yaitu adalah suluk wujil. Suluk wujil ini tidak terlalu panjang isinya, tapi maknanya begitu mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isinya adalah tentang hakikat dalam beragama. Jadi murid ini yang bernama Wujil, ia seakan-akan gelisah. Dari sekian lama menjelajahi, mencari ilmu dari kebanyakan guru. Tapi Wujil ini merasa belum apa-apa dan gak punya sama sekali ilmu. Bahkan dia merasa tidak dapat apa-apa. Maka beliau menghadaplah ke Kanjeng Sultan Bonang, yang kalau di suluk Wujil ini disebut Ratu Wahdat. Yang pertama dialognya adalah cerita si Wujil berkata kepada gurunya, "Bersujudlah dia di telapak kaki Syekh yang agung, yang tinggal di desa Membonang." Lalu ia meminta maaf. Ia hanya ingin tahu hakikat dan seluk-beluk ajaran agama, sampai rahasia terdalam. Jadi bait pertama ini menceritakan ada seorang murid yang bernama Wujil, yang menghadap gurunya, yang bernama Syekh Wahdat atau Syekh Mahdat, yang tinggal di desa Bonang, dan tujuannya adalah ingin mengetahui hakikatnya sampai seluk terdalam. Nah, dan yang ini bait kedua. Dan ini kalimat dari Wujil. 10 tahun Wujil lamanya berguru kepada sang wali, namun belum mendapatkan ajaran utama. Dan Wujil ini berasal dari Majapahit dan bekerja sebagai abdi raja. Nah, sastra Arab pun sudah ia pelajari. Ia menyembah kepada gurunya, lalu berkata maaf, seraya menghormat dan meminta maaf dengan tulus, dan memohon di lapak kaki Tuan Guru. Mati dan hidup hamba serahkan. Sastra Arab sudah Tuan ajarkan kepada hamba. Ilmu-ilmu fikih sudah engkau ajarkan kepada hamba. Nah, si Wujil ini sastra Arab pun dia sudah mahir, sudah menguasainya, bahkan fikih-fikih lainnya ngajinya pun sudah tuntas, tapi si Wujil ini masih belum merasa dirinya mempunyai ilmu. Bismillah, kita berlanjut lagi. Dari sekian yang engkau ajarkan, wahai guru, hamba tetap kebingungan. Hamba sudah mengembara ke sana ke sini, guru, dari yang berketentuan bahkan tidak berketentuan. Dan dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Bosan hamba, guru, sudah menjadi bahan tertawaan orang. Nah, si Wujil ini mengatakan seraya menghormat dan meminta maaf.
Sastra Arab sudah saya kuasai, ilmu-ilmu fikih lainnya sudah saya pahami. Tapi mengapa hamba masih bingung? Nah, si Wujil ini sangat kebingungan, akan haus sekali oleh ilmu yang sangat-sangat mendalam yang belum dia ketahui. Nah, kata Wujil, bosan saya sudah jadi bahan tertawan orang, jadi mungkin si Wujil ini hanya jadi bahan candaan orang lain. Dan Wujil lanjut bertanya, "Wahai Syekh Al-Kumarom, uraikanlah kesatuan, huruf dulu dan sekarang. Yang saya pelajari tidaklah berbeda dari huruf yang dulu dan sekarang. Tidak beranjak dari tatanan lahir, dan tetap saja dari bentuk luarnya." Nah, ceritanya si Wujil ini tuh meninggalkan Majapahit sejak dulu. Beliau itu meninggalkan keluarganya yang dicintai, namun tidak menemukan apapun sebagai penawarnya. Dan Wujil ini sudah menjelajah kemana-mana, dan katanya dulu dia belajar kitab-kitab dan dia simpulkan, dan katanya tidak ada bedanya sampai sekarang. Jadi kitab-kitab yang dipelajari dulu ya sampai sekarang seperti itu kitabnya, memang seperti itu, tidak ada yang diubah dan tidak bisa diubah. Tapi si Wujil tuh kayak ngerasa yang aku pelajari itu hanya di sini. Jadi Wujil ini tidak puas karena yang diajarkan hanyalah tatanan lahirnya saja, lahiriah, atau bentuk luarnya saja. Kata Wujil seperti ini, "Diam-diam saya pergi malam Bismillahirrahmanirrahim." Kata Wujil seperti ini, "Diam-diam dalam gelapnya malam saya pergi mencari rahasia yang satu dan jalan yang sempurna. Semua pendeta, semua ulama, hamba temui agar berjumpa dengan hakikat hidup, akhir kuasa, akhir yang sejati, ujung utara bahkan ujung selatan, tempat matahari, tempat rembulan terbenam, akhir mata tertutup, dan hakikat maut, akhir ada dan tiada." Jadi si Wujil ini menceritakan susah payah beliau mencari ilmu, bertanya-tanya bahkan ke selat, ke utara, mengembara mencari ilmu yang hakiki. Tapi katanya si Wujil ini selama mengembara hanya mendapatkan ilmu yang lahiriahnya saja, yang tidak mendalam, ucapnya. Semua pendeta, semua ulama sudah ditemuinya, dari ujung utara hingga ujung selatan, bahkan katanya sampai tua menjelang maut juga, masih belum bertemu dengan yang sejati. Dan ini respon dari Sunan Kanjeng Bonang. Nah, dari sini kita dimulai petuah-petuah dari Sunan Kanjeng Bonang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, petuah-petuah dari Sunan Bonang ini terkaitnya adabnya Wujil. Nanti di bagian akhir memang Kanjeng Sunan Bonang ini menyuruh Wujil untuk menghadap Syekh Malaya. Dan Syekh Malaya ini adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, nanti teman-teman kalau membedah kitabnya sendiri akan lebih lengkap. Ini yang dijelaskan hanya ekstraksinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jawaban dari Sunan Bonang. Ratu Wahdat pun tersenyum lembut. "Wahai Wujil, sungguh lancang engkau. Tutur katamu pun tak lazim. Berani menagih imbalan tinggi demi pengabdianmu kepadaku. Tak patut aku disebut sang arif, andai saja hanya uang yang diharapkan. Dari jerih payah mengajarkan ilmu, jika itu yang aku perlukan, tak perlu aku menjalankan tirakat." Nah, dari responnya Sunan Bonang tuh bilang kepada Wujil, "Engkau sungguh tak lazim berkata seperti itu." Karena kan si Wujil kan belajar bertahun-tahun sampai mengerti sastra Arab dan merasa belum punya apa-apa.
tuturmu tak lazim, berani-beraninya engkau menagih imbalan yang tinggi. Nah, katanya kamu ini seperti menagih balasan imbalan kepadaku atas pengabdianmu. Tetapi logikanya hanyalah bayaran. Tak perlu aku menjalankan tirakat, ucap gurunya. Dan memang hanya uang yang dicari, balas budi, itu tidak ada gunanya. Janganlah memakai logika sebagai imbalan dari pelajaran. Siapa yang mengharapkan imbalan uang, demi ilmu yang ditulis, ia hanya memuaskan dirinya sendiri. Dan berpura-pura tahu segala hal seperti burung bangau yang diam di tengah sungai. Diam dan termenung tanpa gerak. Pandangannya tajam berpura-pura suci di hadapan mangsanya. Dan ibaratkan telur di luarnya di luarnya terdapat warna putih, namun dalamnya terlihat kuning. Nah, ini sindiran dari Sunan Bonang, katanya jadi kalau siapa saja yang orientasinya hanya uang, yang mengharapkan imbalannya hanya uang, demi ilmu yang ditulis atau lainnya, itu hanya jadi balasan artifisial duniawi. Nah, kalau kita simpulkan kalau ada yang orang seperti ini hanyalah orang-orang yang ingin memuaskan dirinya saja. Nah, ada lagi sindiran dari beliau, yaitu termenung pandangannya, tajam seolah-olah bangau baik, dan gayanya suci padahal dia sedang mengintai mangsa. Nah, ini adalah sindiran dari Sunan Bonang tentang bangau itu yang ingin memuaskan dirinya saja. Bahkan kata Sunan Bonang seperti telur yang luarnya putih dan dalamnya kuning. Nah, jadi sindiran beliau itu kita terlihat putih, padahal aslinya kuning. Seperti tadi, kalau orientasinya hanya uang, kita terlihat suci, padahal kita hanya memuaskan diri sendiri. Dan singkat cerita, matahari pun terbenam. Malam pun tiba. Wujil pun menumpuk potongan kayu, membuat perapian, memanaskan tempat persujudan sang jahit di tepi pantai yang sunyi di desa Bonang. Desa itu gersang dan bahan makanan pun tak banyak. Hanya gelombang laut memukul karang dan sangat menakutkan. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Jadi keadaan tuh lagi malam. Dan sang Arif lembut pun berkata, "Wahai Wujil, kemarilah," dan dipegang lembut kunci rambutnya Wujil. Selayaknya dielus-elus sebagai tanda kasih sayang seorang guru terhadap muridnya. "Wujil, dengarkan aku sekarang," kata gurunya. "Jika aku harus masuk neraka karena kata-kataku, akulah yang akan menggantikanmu." Dan Wujil berkata, dengan sangat hormat, Wujil menyembah, seraya mengatakan berterima kasih kepada Sang Mahayogi. "Jangan Paduka, lebih baik hamba Sang Wujil sendiri yang masuk ke dalam neraka." Nah, di sini karena dari kedua belah pihak sudah mengerti maksudnya apa, maka antara sang guru dan muridnya tidak pernah berselisih paham, dan keduanya selalu kompak. Jadi yang tadi itu adalah pernyataan sayangnya Sunan Bonang kepada muridnya sendiri. Dielus kepalanya, terus juga berikan wejangan, dan beliau berkata, katanya seperti ini, "Wahai Wujil, jika engkau masuk neraka karena kata-kataku, akulah yang akan menggantikanmu." Nah, ini kan kalimat kontroversial, tapi ini hanyalah ungkapan sayang kepada muridnya bahwa bila mana aku yang salah, akulah yang harus dihukum. Walaupun engkau sebagai muridnya, bawahanku, tetapi hambalah yang salah mengajarkannya. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah, ini ceritanya tuh mau mengajarkan ilmu yang tinggi, yang wawasannya lebih luas, makanya beliau mengatakan seperti itu. Dan mungkinnya ilmunya sangat tinggi yang takutnya
bisa tersesat dan salah paham. Makanya sekali lagi gurunya mengatakan seperti itu. Nah, ini ungkapan sayang kepada muridnya. Namun sang wujil pun tidak merasa, maksudnya si wujil ini pun tidak kalah sayang dengan gurunya. Kata wujil kan, jangan paduka, lebih baik hamba sendiri yang masuk neraka. Nah, bait-bait ini tuh, percakapan ini sebenarnya itu sebelum mengajarkan ajaran-ajaran level dalam. Jadi sang guru berkata kepada si wujil, sebelum belajar ilmu yang lebih dalam, kalau perkataanku salah, akulah yang lebih baik masuk neraka, seperti itu. Dan akhirnya guru dan murid pun ada di titik satu frekuensi yang sama, satu kecintaan yang sama. Jadi keduanya sama-sama terbuka dan siap untuk menyampaikan ajaran. Karena kedua guru sudah satu frekuensi dan dengan muridnya, jadi mereka berdua tidak salah paham lagi dan lebih mencintai. Alhamdulillah kita sudah sampai di bait ke-10, dan bila mana teman-teman ada yang tertarik dengan suluk-suluk wujil atau lainnya bisa dicari sendiri, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat malam, semoga mengerti dari makna ini. Alhamdulillah.